Halo semuanya, kenalin nama aku Sriani Saputri. Nah, di sini aku mau menjawab soal. Nah, soalnya yaitu Bima memasukkan batas untuk tinggi suatu segitiga bintang yang dimisalkan dengan N, kemudian memasukkan batas untuk segitiga angka, misal N, buat segitiga siku-siku terbalik bintang dengan tinggi N dan segitiga siku-siku angka berurut dengan tinggi M. Kemudian tempelkan segitiga bintang di atas segitiga angka. Nah, contohnya seperti yang di bawah ini. Nah, untuk menjawab soal itu, yang pertama, judulnya untuk membuat segitiga siku-siku dari bintang dan angka. Nah, deskripsi programnya. Pada program ini, meminta pengguna untuk memasukkan dua nilai, yaitu tinggi segitiga bintang N dan tinggi segitiga angka M. Setelah itu, program akan mencetak dua segitiga, yaitu satu segitiga bintang dan satu segitiga angka. Untuk segitiga bintang, program menggunakan for bersarang. For pertama digunakan untuk mengatur baris dari tinggi segitiga hingga baris terbawah dari N hingga 1. Sementara for kedua digunakan untuk mencetak bintang sebanyak nilai pada baris tersebut. Untuk segitiga angka juga menggunakan for bersarang. For pertama, mengatur baris dari atas hingga bawah dari 1 hingga M, dan for kedua mencetak angka sebanyak nilai pada baris dengan nilai yang bertambah setiap kali. Nah, kelebihan program ini yang pertama itu ada input. Dalam program ini yang harus diinputkan adalah tinggi segitiga bintang atau N dan tinggi segitiga angka atau M. Nah, proses pada program ini menggunakan nested for yang di mana nested for pertama untuk segitiga bintang. For pertama digunakan untuk mengatur baris-baris dari segitiga bintang dari baris teratas hingga baris terbawah, sedangkan for yang kedua untuk mencetak jumlah bintang yang sesuai dengan nomor baris. Setelah mencetak segitiga bintang, program akan mencetak segitiga angka menggunakan nested for juga. For pertama pada segitiga angka digunakan untuk mengatur baris-baris dari segitiga angka dari baris teratas hingga baris terbawah. Dan for yang kedua digunakan untuk mencetak angka yang bertambah 1 setiap kali dilakukan iterasi. Nah, output yang akan dihasilkan pada program ini yaitu segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku pertama dari segitiga bintang dan segitiga kedua dari segitiga angka seperti pada contohnya ini. Nah, setelah kelebihan program, ada yang namanya flowchart. Nah, flowchart di sini dimulai dengan start yang disimbolkan dengan bentuk oval. Selanjutnya itu ada jajar genjang untuk simbol input dan output. Selanjutnya di sini ada segi segi 6 untuk simbol proses. Karena di sini menggunakan for bersarang, jadi prosesnya menggunakan segi 6 ini. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit mengenai proses yang ada di flowchart ini. Kita misalin M-nya itu 5, jadi kan I sama dengan 5 sampai 1. Nah, ke true, J sama dengan 1 sampai I kan, di sini I-nya tadi kan 5 sampai 1. Nah, jika benar, dia akan mencetak bentuk bintang ini dan menambahkan 5 tadi dengan 1, jadi kan 6. Nah, jika ke false, dia akan mengurangkan J tadi, kan J-nya 5, berarti 5 dikurang 4. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, selanjutnya dia akan ke sini lagi memproses I sama dengan 4. Nah, ke true lagi, balik lagi ke sini, ke false lagi, nanti akan sampai 1. Nah,
Setelah itu ke false. Nah, false di sini yang di bawah ini untuk nanti menghasilkan segitiga siku-siku angka. Yang tadi kan segitiga siku-siku bintang. Nah, prosesnya sama seperti yang tadi. Kita misalin M-nya ini 4. Nah, berarti I sama dengan 1 sampai 4 ke true. C sama dengan 1 sampai I tadi kan sampai 4. Nah, dia akan menghasilkan angka dan akan menambahkan J yang tadi. Nah, jika false, dia akan tetap menambahkan juga dan akan balik lagi ke sini, akan melakukan perulangan. Nah, jika false, dia akan langsung ke N. Nah, selanjutnya itu ada pseudocode. Nah, pseudocode ini kurang lebih sama dengan programnya. Yang pertama ada variabel NM, tipe datanya integer, terus begin, ada read NM, terus ada for I sama dengan N sampai 1, terus begin lagi, ada for, karena kan menggunakan nested for, jadi for-nya ada 2. For J sama dengan 1 sampai I, begin, terus ada write, bintang, J sama dengan J tambah 1, terus ada N, I sama dengan I kurang 1, ada N lagi, terus ada counter sama dengan 1 yang diinisialisasikan 1. Nah, for I sama dengan 1 sampai M. Terus ada begin, ada for J sama dengan 1 sampai I, terus ada begin lagi, ada write, nanti ini hasilnya ada dimunculkan angka yang bentuknya segitiga, akan membentuk segitiga siku-siku. J sama dengan J plus 1, ada N, ada I lagi, sama dengan I tambah 1, ada counter tambah 1, N, terus ada N yang terakhir untuk menutup program ini. Nah, langsung saja di sini aku mau langsung buat programnya menggunakan bahasa C++. Dan di sini aku mau buka kode blocks-nya dulu. Setelah dibuka, kita klik file, klik new, terus klik file lagi, terus klik yang C++ search, terus klik go, klik next, klik next lagi, terus di sini kita buat nama filenya. Di sini aku mau buat soal 2. Lalu save, terus itu finish. Nah, langsung saja di sini yang pertama yang mau aku ketikkan yaitu pagar include iostream. Nah, include iostream ini untuk memanggil sintaks in dan out. Terus ketik using namespace std titik koma. Nah, using namespace ini untuk menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Selanjutnya ada in main, buka kurung, terus ada tutup kurungnya. Nah, ini sebagai fungsi utama. Selanjutnya ada tanda kurung kurawal buka, itu untuk perintah mulai program. Nah, yang pertama itu kan tadi di pseudocode-nya ada variabel nm. Nah, di program ini pakainya in n, m, titik koma.
Di bawahnya, Vout masukkan tinggi segitiga bintang, titik dua, itu jangan lupa titik koma di belakang tanda petik. Nah, si out masukkan tinggi segitiga bintang ini untuk menampilkan output segitiga bintang nanti. Nah, selanjutnya tentunya kalau udah si out berarti ada si in-nya. Si in, n, titik koma. Nah, si in n ini untuk meminta pengguna memasukkan tinggi segitiga bintang yang diinisialkan huruf N. Setelah itu, kan sudah suruh masukkan tinggi segitiga bintang. Yang kedua kan ada segitiga angka. Jadi, kita ketik juga si out, masukkan tinggi segitiga angka titik dua. Setelah itu di sininya titik koma. Nah, ini sama saja kayak tadi untuk menampilkan output tinggi segitiga angka yang akan dimasukkan. Nah, selanjutnya ada si in juga yang diinisialkan N untuk segitiga angka titik koma. Sin M ini untuk meminta pengguna memasukkan tinggi segitiga angka yang diinisialkan huruf N. Selanjutnya kita langsung ke nested for-nya. Ketik for, buka kurung, in, 1 sama dengan N. Nah, I ini sama dengan N, terus itu titik koma, I besar sama dengan 1, titik koma, I dikriman. Selanjutnya, for yang kedua, in, J sama dengan 1, titik koma, J kecil sama dengan I, titik koma, J increment. Nah, for yang pertama itu untuk mengatur baris-baris dari segitiga bintang dari baris atas sampai baris bawah. Nah, kan yang ini untuk baris atas, makanya pakai I yang dikriman, karena kan dikurang 1. Nah, sedangkan yang for yang kedua ini, untuk mencetak jumlah bintang yang sesuai dengan nomor baris. Ini untuk yang keduanya pakai J increment. Nah, selanjutnya Cout Cout-nya yaitu bintang, titik koma. Oh ya, di setiap titik komanya di sini. Nah, di setiap ini pakai
kurung buka kurawal untuk memulai for-nya. Ini, itu yang ini. Di bawah si out ini kita ketik tutup kurung kurawal untuk menutup for-nya. Setelah itu kita pakai si out NDL untuk memberikan jarak antara baris pertama, baris kedua, dan baris seterusnya. Setelah itu ketik lagi tutup kurung kurawal untuk menutup for yang pertama tadi. Nah, selanjutnya itu ada encounter sama dengan 1. Nah, encounter ini untuk mencetak angka dari variabel counter yang diinisialisasikan dengan 1, berarti akan dicetak dari mulai angka 1 sampai seterusnya untuk di segitiga angka nanti. Nah, ini buat nested for lagi untuk segitiga angka. For, kayaknya kurang rapi ini. Ini I sama dengan 1, titik koma I kecil sama dengan M, titik koma I increment. Terus ketik tanda buka kurung kurangan. Nah, for yang in sama dengan 1, terus itu sampai increment itu untuk mengatur baris-baris dari segitiga angka dari baris teratas hingga baris terbawah. Nah, kurung kurawal ini untuk memulai program for. Terus for yang kedua, in J sama dengan 1, titik koma J kurang dari sama dengan I titik koma C increment. Nah, itu out counter. Nah, for yang ini untuk mencetak angka yang bertambah 1 setiap kali dilakukan iterasi, karena kan I-nya itu pakai increment, G-nya juga pakai increment, pasti akan menambah 1 setiap akan dilakukan iterasi. Nah, si out counter ini untuk mencetak nilai dari variabel counter ke layar yang diikuti dengan spasi. Nah, misalnya kita masukin angka 5, maka outputnya akan menjadi 5. Setelah itu, oh ya, ini belum dikasih buka kurung kurawal. Itu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri
program for-nya, yaitu si Al, MDL, titik koma, untuk memberikan spasi setiap barisnya. Setelah itu, tutup kurung kurau lagi untuk mengakhiri program yang for yang pertama ini. Nah, setelah sudah, langsung aja di run, klik yang ini. Nah, di sini aku mau masukin tinggi segitiga bintangnya sama seperti di contoh, yaitu 5, dan tinggi segitiga angkanya 4. Lalu kita enter. Nah, di sini outputnya sama seperti yang dicontoh. Nah, jadi begitulah penjelasan tentang soal yang tadi. Terima kasih.